Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang. Sehingga di antara remukannya, tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, "Bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap." Katamu pula, "Kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi." 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Renungan hari ini berjudul Kemana Harus Berpaling, ditulis oleh Jennifer Benson Schultz. Semua orang di SMA mengagumi sikap ramah dan keterampilan Jack dalam berolahraga. Ia merasa paling bahagia saat melayang di udara, di atas luncuran berbentuk setengah lingkaran, dengan satu tangan memegang skateboard dan tangan yang lain terentang untuk menjaga keseimbangan. Jack memutuskan mengikuti Yesus setelah beribadah di salah satu gereja setempat. Sebelumnya ia menghadapi pergumulan keluarga yang sangat berat dan pernah memakai narkoba untuk melupakan kepedihan hatinya. Selama beberapa waktu setelah bertobat, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun beberapa tahun kemudian ia kembali memakai narkoba. Tanpa intervensi yang tepat dan pengobatan yang berkesinambungan, akhirnya Jack meninggal karena overdosis. Sangat mudah untuk kembali ke kebiasaan lama saat kita menghadapi kesulitan. Ketika bangsa Israel merasa terancam oleh serangan Asyur, mereka kembali memohon pertolongan Mesir, tuan yang dahulu memperbudak mereka. Allah menyatakan hal ini akan menjadi bencana besar di kemudian hari. Namun Dia terus memelihara kehidupan mereka meski pilihan mereka salah. Yesaya menyerukan suara hati Allah. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu, Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Demikianlah sikap Allah terhadap kita. Meski kita berpaling kepada yang lain untuk membunuh rasa sakit kita, Allah ingin menolong kita. Dia tidak ingin kita menyakiti diri sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan yang memperbudak kita. Kita mungkin tergoda oleh zat-zat atau tindakan tertentu yang menjanjikan kelegaan sesaat. Tetapi Allah ingin memberikan pemulihan sejati
yang kita terima ketika kita berjalan dekat dengannya. Sahabat ODB, mengapa penting untuk menyadari kasih karunia Allah saat kita menghadapi kegagalan? Bagaimana Anda dapat lebih mencerminkan kesetiaan Allah dalam hubungan dengannya? Ya Allah, bebaskanlah aku dari kebiasaan-kebiasaan berdosa dan mampukanlah aku untuk berpaling kepadamu saat aku tergoda untuk mencari kelegaan dari hal-hal lain. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman